Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Pagi. Ya, apa kabar? Semua sehat ya? Ya, Sehat. baik. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa ya. Silakan. Apakah ada ketua kelasnya ini? Ketua kelas hadir atau tidak? Silakan untuk memimpin doa. Baik, Bu. Jika berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan doa tadi dapat memperlancar pembelajaran pada pagi hari ini ya. Oke, sebelum masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu saya akan mempresentasi satu persatu ya. Mbak Dea Anggun? Hadir, Bu. Ya, oke, Mbak Dea Anggun hadir. Lalu Mbak Dwi Utari? Hadir, Bu. Oke, hadir. Mbak Dwi Utari. Selanjutnya Mbak Erika? Hadir, Bu. Oke, Mbak Erika. Mbak Nita? Hadir, Bu. Oke, ayo on cam ya. Selanjutnya Mas Rasta Bayu. Oh, Mas Rasta sakit ini tadi di WA saya, oke. Mbak Ratna? Hadir, Bu. Oke, yuk Mbak Ratna on cam ya. Mbak Revanda? Hadir, Bu. Oh ya, oh hadir. Oh ya. Oke, Mbak Revanda hadir. Mbak Rita? Hadir, Bu. Oke, sip. Mbak Sherly? Hadir, Bu. Oke, Mbak Sherly silakan on cam ya, Mbak Sherly. Mbak Sinta Putri Anjani? Hadir, Bu. Oke, Mbak Sinta sip. Mbak Ica? Hadir, Bu. Oh ya, Mbak Ica sudah bergabung. Oke, Mas Wikan? Hadir, Bu. Oke, Mas Wikan. Mas Wildan? Ayo, udah bergabung atau belum, Mas Wildan? Sudah, Bu, sudah. Oh, oke. Mas Yuki? Hadir, Bu. Oke. Yang terakhir, Mas Yusuf? Hadir, Bu. Ya, adik. Sudah siap ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Silakan disiapkan dengan sebaik mungkin. Siapkan buku, apabila nanti ada yang mau mencatat, boleh. Oke, saya akan share screen dulu ya. Sudah terlihat ya? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Oke. Nah, KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.3 ya. Mengidentifikasi informasi. Nah, informasi itu berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Nah, lalu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, jadi nanti setelah kita mempelajari materi ini, nanti diharapkan yang pertama nanti kalian dapat menentukan informasi. Nah, informasi itu berupa pengetahuan dan urutan kejadian yang ada di dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan teliti. Lalu selanjutnya, yang kedua, nanti diharapkan kalian dapat menguraikan pengetahuan dan urutan kejadian yang ada di dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan tepat. Lalu nanti yang terakhir, diharapkan kalian dapat menyimpulkan informasi. Nah, informasi itu berupa pengetahuan dan urutan kejadian yang ada di dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan tepat. Oke. Nah, sebelum mengawali pembelajaran ini ya, ini ada sebuah gambar. Nah, oke. Sudah bisa dilihat gambarnya? Ya. Oke. Ini gambar apa menurut kalian? Sampah. Sampah. Lalu apa lagi? Gempa. Gempa air. Oke. Nah, ini merupakan gambar ya, setelah terjadinya gempa Aceh. Oke, ada yang ingin membaca? Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, siap. Mbak siapa? Sinta Putri. Oh ya, silakan Mbak Sinta Putri untuk membaca. Gempa Aceh. Gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 7.58 WIB. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Dampak kerusakannya meliputi Aceh, Sumatera Utara,
pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Tunjuk satu temannya. Mas Ibra. Ya, Mas Ibra. Di Thailand banyak pula wisatawan asing terkena bencana, terutama di daerah Phuket diperkirakan ada sekitar 4.500 korban jiwa. Bumi Jensen, cucu Raja Rama 9 atau lebih dikenal dengan nama Bhumibol Adulyadej Adet juga termasuk salah satu korban. Bumi Jensen baru berusia 21 tahun. Oke, nah sudah selesai ya bacaan tentang gempa Aceh tadi. Nah, setelah kalian membaca tentang teks gempa Aceh tadi, mungkin kalian sudah memiliki sebuah gambaran ya tentang apa sih sebenarnya itu teks eksplanasi. Mungkin ada yang bisa menjawab? Teks yang menjelaskan tentang suatu kejadian atau fenomena. Ya, boleh. Teks yang menjelaskan tentang suatu kejadian atau fenomena. Yuk, selain Mbak Sinta, ada yang ingin menambahkan atau memberikan pendapat lain? Ada tidak? Tidak ya? Tidak ada? Oke, tidak apa-apa. Oke, kita lanjut saja. Nah, benar ya yang dikatakan oleh Mbak Sinta tadi. Nah, tapi ini ada pengertian secara lebih rincinya seperti ini ya. Nah, jadi eksplanasi itu berasal dari bahasa Inggris ya, bahasa asing, explain. Nah, explain yang berarti itu menerangkan atau menjelaskan. Nah, menjelaskan apa? Menjelaskan sebuah pernyataan atau fakta ya. Nah, jadi ini bisa dilihat di PowerPoint yang saya tayangkan. Nih, jadi teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang proses-proses ya, proses-proses itu berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan yang lain. Nah, seperti tadi, ada contoh ya, contoh fenomena apa tadi kalau gempa Aceh? Fenomena apa? Alam. Nah, ya, fenomena alam ya, gempa Aceh tadi. Oke, sudah jelas ya tentang teks eksplanasi pengertiannya? Jelas atau belum, anak-anak semua? Sudah. Jelas ya? Oke. Lalu ada tujuan ya. Tentunya sebuah teks itu memiliki sebuah tujuan. Nah, ini tujuannya itu untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai fenomena atau proses terjadinya sesuatu secara ilmiah. Nah, secara ilmiah itu dapat dijelaskan secara keilmuan ya. Seperti misalnya gempa tadi, itu kan bisa dijelaskan secara ilmiah ya tentang apa sih penyebab dari gempa Aceh tadi, dan juga bisa diukur ya kalau gempa itu berapa skala Richter gempa itu. Nah, jadi bisa dijelaskan secara keilmuan. Nah, lalu dan berdasarkan prinsip sebab akibat. Nah, ini ada gempa, kira-kira tuh penyebabnya apa, dan setelah terjadi gempa itu akibatnya apa. Nah, jadi ada prinsip sebab akibat. Oke, kita lanjut. Ada ciri-ciri dari teks eksplanasi ya. Nih, kita lihat ciri-cirinya. Nah, ada tiga ciri-ciri yang dapat memudahkan kita dalam membedakan antara teks eksplanasi dengan teks-teks yang lain. Nih, yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum itu merupakan gambaran awal ya, gambaran awal tentang apa yang ingin disampaikan. Nah, penulis mau menyampaikan apa sih di dalam teks itu? Nah, jadi awalnya penulis menulis tentang gambaran awal apa sih yang mau aku sampaikan di dalam teks ini. Nah, lalu setelah pernyataan umum nanti ada deretan penjelas. Nah, ini berisi inti apa yang ingin disampaikan, dan interpretasi. Nah, pandangan atau simpulan. Nah, pandangan atau simpulan dari penulis itu sendiri. Lalu yang kedua, teks eksplanasi ini memuat informasi berdasarkan fakta. Nah, fakta yang ada. Jadi itu fakta ya, bukan gosip atau apalah itu. Nah, jadi seperti gempa Aceh tadi itu kan fakta ya, fakta yang benar-benar ada di tempat itu, di Aceh, benar-benar terjadi gempa. Ada tanggalnya, ada waktunya, bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, informasi faktual yang dimaksud adalah memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan lainnya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Oke. Jelas ya tentang ciri-ciri teks eksplanasi ya? Jelas atau belum? Jelas ya. Oke. Nah, setelah ciri-ciri, tentu saja sebuah teks itu banyak ya jenisnya. Nah, ini teks eksplanasi juga memiliki jenis-jenis. Apa saja sih jenis-jenisnya? Ya, ini ada jenis-jenis teks eksplanasi ya.
Yang pertama, teks eksplanasi berurutan atau disebut sekuental. Oke, ini merupakan jenis ya, bisa dilihat di sini. Jenis penjelasan yang menjelaskan rincian tahapan suatu fenomena. Misalnya ini, fenomena terjadinya hujan. Itu nanti dijelaskan di dalam situ bagaimana proses terjadinya hujan. Lalu ini ada juga contohnya terjadinya pelangi, terjadinya gerhana. Pokoknya seperti itu ya. Jadi menjelaskan rincian tahapan hujan itu bagaimana sih prosesnya. Nah, nanti dijelaskan dalam teks eksplanasi. Lalu yang kedua, ada teks eksplanasi dasar atau disebut faktorial. Nah, ini ya, eksplanasi faktorial itu merupakan jenis teks eksplanasi yang di dalamnya itu menjelaskan efek dan hasil suatu proses. Nah, ini contohnya teks tentang kebiasaan multitasking. Ada yang tahu multitasking itu apa? Nah, ya, multitasking itu bisa apa ya? Bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Jadi misalnya ini kita lagi Google Meet, nah disambi mengerjakan tugas yang lain, disambi masak, disambi makan, nah itu bisa termasuk multitasking ya. Jadi melakukan sesuatu yang banyak dalam satu waktu itu namanya multitasking. Lalu selanjutnya yang ketiga ada teks eksplanasi teoritis ya. Apa itu teks eksplanasi teoritis? Nah ini di dalamnya itu mengandung kemungkinan spekulasi yang dapat terjadi di balik fenomena alam. Nah, misal gempa bumi. Nah, akibat gempa bumi itu mengakibatkan tsunami seperti teks gempa Aceh tadi, kan awalnya gempa bumi lalu terjadi tsunami. Jadi akibat gempa bumi itu terjadi tsunami. Lalu ini karena polusi udara menyebabkan terjadinya hujan asam. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat ada teks eksplanasi kausal. Apa itu teks eksplanasi kausal? Ini jenis ya, di dalamnya itu ada penjelasan yang secara bertahap menjelaskan asal atau penyebab perubahan dalam suatu hal. Nih, misal tentang globalisasi, kemiskinan, putus sekolah, seperti itu. Nah, ini sudah ya, ada 4 ya jenisnya. Lalu ini ada namanya urutan kejadian. Apa itu urutan kejadian dalam teks eksplanasi? Nah, biasanya disebut juga dengan explanation sequence, yaitu memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Jadi, urutan kejadian itu ya memerinci proses ya, bagaimana misalnya hujan itu terjadi. Nah, kalau ini atas bagaimana atau mengapa ya berarti nanti misal bagaimana terjadinya gempa Aceh, kok bisa terjadi itu bagaimana, nanti diterangkan. Lalu mengapa, lah kok bisa terjadi gempa Aceh itu karena apa. Nah seperti itu ya. Jadi di dalamnya itu nanti memerinci proses ya. Memerinci proses, jadi proses yang ada di dalamnya itu dijelaskan dengan sangat rinci. Oke. Kalimat utama dan gagasan utama. Ini sepertinya saya sudah pernah menerangkan atau belum ya, tapi saya ulangi saja tidak apa-apa. Nih ya, jadi kalimat utama itu kalimat inti dari sebuah paragraf. Ini berupa satu kalimat dalam paragraf. Nah, biasanya kalimat utama itu biasanya ya yang sering muncul itu terletaknya itu di awal ya, di awal paragraf. Nah, tapi bisa juga terkadang kalimat utama itu muncul di tengah, di akhir, bahkan di seluruh paragraf. Tapi yang perlu kita ketahui, nah, biasanya kalimat utama itu munculnya hanya di awal ya. Yang sering muncul itu ya cuma di awal. Ini ada ciri-ciri kalimat utama ya, nanti bisa kalian baca, nanti PowerPoint-nya juga akan saya share. Selanjutnya, nah ini macam kalimat utama ya, berdasarkan letaknya itu nanti kalimat utama dibagi menjadi 5. Ada deduktif, ineratif, induktif, campuran, dan naratif. Deduktif itu paragraf yang letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah ini kalian bisa mengingat-ingat ya. Nih kan kalau deduktif itu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, deduktif, depan. Nah, jadi deduktif. Oh, depan. Berarti kalimat utamanya ada di awal seperti itu. Lalu ini ada ineratif. Ineratif kalimat utamanya di tengah. Kalau induktif di akhir. Nah, jadi induktif itu kebalikannya dari deduktif. Selanjutnya ada campuran ya. Nih campuran, kalau campuran itu bisa di awal dan di tengah, bisa di awal dan di akhir, bisa di tengah dan di akhir, bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi campuran ya. Lalu yang terakhir itu ada naratif. Nah, naratif itu apa?
paragraf yang letak kalimat utamanya terdapat pada seluruh kalimat dan paragraf itu. Nah, tapi biasanya yang muncul adalah yang deduktif ya, yang kalimat utamanya itu ada di awal paragraf. Nah, misal kalian suruh mencari kalimat utama, coba kalian langsung baca kalimat pertamanya. Nah, nanti kalau di soal pilihan ganda, nanti kalau ada jawabannya ya udah kalian jawab itu saja, pasti ada di awal. Banyaknya yang muncul seperti itu ya. Nih, cara efektif mencari kalimat utama. Nah, untuk mengetahui sebuah paragraf, kalimat utamanya terdapat di awal atau di akhir paragraf, caranya kalian membaca kalimat pada akhir paragraf. Nah, apabila pada kalimat itu menunjukkan kata kunci jadi, dengan demikian, maka dari itu dan lain-lain, maka otomatis kalimat utamanya adalah kalimat terakhir pada paragraf itu. Nah, ini ada tambahan juga ya. Nih, akan tetapi apabila kalimat terakhir dalam paragraf itu tidak menunjukkan kata kunci tersebut, maka kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama pada paragraf itu. Nah, jadi ini ya cara efektifnya. Kalian baca dulu kalimat akhir, nanti ada kalau ada kata-kata jadi, dengan demikian, maka dari itu. Nah, itu berarti kalimat utamanya itu. Tapi kalau tidak ada kata-kata itu, berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nih, ada kalimat penjelas ya. Kalimat penjelas itu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Ada pengertian gagasan utama. Gagasan utama itu disebut juga ide pokok. Ide pokok itu apa? Ini ya. Ide pokok itu inti kalimat dari sebuah paragraf yang terletak di awal paragraf, tengah paragraf, akhir, atau di seluruh. Gagasan utama selalu terdapat di dalam kalimat utama atau inti dari kalimat utama. Nanti kalian bisa pahami lagi ya di PowerPoint, nanti ini akan saya share. Ini ada ciri paragraf yang baik. Nih, ada 4 ya. Nah, ini ya kalau kalian supaya kalian bisa lebih paham, ini udah ada Udah ada penjelasan dari teks yang gempa Aceh tadi. Nah, ini kalimat utamanya, ini bisa dilihat. Lalu gagasan utamanya apa saja? Ini sudah dijelaskan di sini ya. Ada. Lalu keterangannya. Nah, ini kalimat 1 paragraf 1, kalimat 1 paragraf 2. Nanti bisa kalian baca ya. Nih, lalu tadi kalimat fakta juga. Jadi ini kalimat fakta yang di teks gempa Aceh ya. Ini kalimat faktanya. Ada di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Ini nanti bisa kalian pahami. Nanti kalau saya berikan penugasan, nanti bisa lihat di sini ya. Bisa lihat contohnya di sini sudah sangat lengkap sekali. Tapi nanti kalau kalian belum paham, nanti bisa ditanyakan ke saya. Oke? Oke, apakah ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Sudah jelas ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya yang akan bertanya kepada kalian. Oke. Apa kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Mbak siapa? Sinta Putri. Ya, silakan Mbak Sinta. Apa kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, silakan Mbak Sinta. Kesimpulannya adalah kita telah belajar pengertian teks eksplanasi, tujuan, ciri-ciri teks eksplanasi, jenis teks eksplanasi, dan urutan kejadian. Teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi penjelasan proses suatu fenomena berdasarkan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Tujuannya untuk menjelaskan proses atau kejadian secara urut dan ilmiah. Ciri-ciri teks eksplanasi antara lain informatif, objektif, ilmiah, kausalitas, dan berurutan atau sistematis. Jenisnya ada 4, yaitu faktorial, dasar, berurutan, dan kausal. Dan urutan kejadian di teks eksplanasi merupakan bagian penjelasan urutan suatu fenomena. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Sinta ya. Oke, terima kasih Mbak Sinta sudah memberikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Saya akan tambahkan nilai karena Mbak Sinta sudah aktif pada pembelajaran pagi hari ini. Ayo teman-teman yang lain tetap semangat ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti mungkin saya akan berikan latihan. Lalu untuk pertemuan minggu depan, saya akan melanjutkan tentang teks eksplanasi lagi, tentunya dengan KD yang berbeda. Oke, terima kasih semua untuk pertemuan pagi hari ini. Tapi sebelum saya tutup, silakan Mbak Sinta untuk memimpin doa. Kita berdoa. Berdoa mulai.
Doa selesai. Amin. Terima kasih Mbak Sinta sudah memimpin. Saya rasa cukup ya. Tetap jaga kesehatan untuk semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WA, bisa di grup atau bisa WA saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, sama-sama. Jaga kesehatan ya semuanya. Oke, terima kasih. Saya tutup ya.